Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur di Makom Majlis Zikir Marifatullah, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami telah melaksanakan ibadah rutinitas tawasulan tiap malam Jumat, yang mana hadir para saudara-saudara kita jemaah sekalian di wilayah Jabodetabek. Dan dari tema acara ke acara ini sampailah pada acara Mudzakarah kita bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Iwan Maulana Al-Khalidi, yang mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita sekalian yang di sini dan juga para pemirsa dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube ini. Pertama-tama marilah kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah Bu ya, dari acara ke acara telah kita laksanakan. Ini tibalah acara Mudzakarah antara jemaah dengan guru mursyid. Di dalam kesempatan kali ini Bu ya, memang banyak hal yang mungkin juga di antara saudara-saudara yang di sini ingin menanyakan berbagai macam lah Bu ya. Tapi pada kesempatan kali ini langsung saya ke sebuah kajian yang memahami tentang makom. Ada makom ibadah, ada makom diri, dan ada makom alang. Makom zat, sir, terus nur, batin. Di sini yang ingin saya lebih memahami pengenalan makom itu, terutama makom sir yang ada pada diri, yang ada pada ibadah, dan juga pada alam. Untuk itu saya mohon Buya bisa menjelaskan dan mohon petunjuk ya Buya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengkaji tentang kata sir, ya, itu tauhid puncak. Tauhid puncak itu artinya bukan tertinggi, yaitu termasuk tauhid awal dan tauhid dasar. Kenapa dibilang tauhid dasar? Kalau kita ingin mengamalkan sesuatu kajian, itu dasarnya daripada tauhid sir tadi, sirullah itu. Dikatakan sirullah atau rahasia Allah, itu sir itu artinya ada dua. Al-muhammadun al-fissirun, al-qudratun an-nazirun. Artinya, aku mulai dengan rahasiaku dan engkau akhiri dengan rasa. Nah, makanya sir itu artinya dua. Jadi sebagaimanapun kita dijadikan oleh Allah dari rahasianya, Innallaha innal insanu masakinatul wal marido, sejauh dan setinggi apapun itu bisa dirasakan. Karena asal usul rasa itu datang adalah dari rahasia. Jadi rahasia yang tidak datang dari rasa yang tidak datang dari rahasia, nah ini tidak benar gitu. Lalu kalau lanjut ke makom sir yang ada pada diri itu di mana sebenarnya Bu ya? Memahaminya seperti apa yang ada pada diri? Ya. Kalau semuanya rahasia, berarti semua nggak ada yang nyata. Oh begitu. Selagi kita tidak melihat Allah itu dengan nyata, maka perbuatannya ke kita, perbuatan pada diri kita itu perbuatan yang tidak nyata. Arti tidak nyata itu tidak ada kenyataannya di alam ini. Kalau mau cari asal usul kulit ini, tidak bakal ada di dunia ini. Daging ini tidak ada di dunia. Kalau orang
sebagian meyakini air, api, angin, tanah. Ya. Tapi kalau umpamanya kita kaji dari sisi daging, ya, tanah bukanlah tanah bernama tanah, tanah berwujud kepada daging. Tapi daging bukanlah daging bernama daging, tapi al-hakim bagi Allah. Nah, sifat hakim Allah inilah yang mewujud menjadi alam. Nah, inilah sir alam. Gitu. Itu contoh itu seperti itu. Bisakah dibedakan antara sir yang dimaksud tadi pada alam dengan diri, atau yang saya kurang paham Bu ya mengenai makom sir yang dalam ibadah itu seperti apa pengertiannya Bu ya? Makom sir yang seperti ibadah ialah sesuatu yang tidak berkodrat alam. Nah, ya. Tapi dia harus berupa alam, tapi kodratnya tidak alam. Nah gitu. Contoh di mana kita berdiri sholat. Sebelum kita dapat tempat sholat, kita harus dapat dulu siapa yang sholat. Kan gitu. Sama kayak umpamanya kita mengenal sujud. Kalau kita mengenal ilmu sujud, itu bukan apa dari kodrat sujud itu. Yang dikaji itu sujud, sajid, masjid. Artinya apa itu sujud dan siapa yang sujud serta di mana dia sujud. Nah, ya. Di situ sirnya. Coba aja sujud, tapi kalau kita tidak dapat sirnya, nggak dapat rahasianya, nggak dapat rasanya. Kan sir usir ya. Nah, makanya dikatakan an-nasirun wal an-nazirun. Ya, sesungguhnya rahasiaku itu mendatangkan rasa. Nah, karena kita nggak tahu rahasianya, nggak ada rasanya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar sama-sama 4, tapi sama aja. Berarti belum terbuka rahasianya, maka rasanya nggak datang. Oh begitu ya. Apa dengan mengkaji sir itu akan terungkap juga makom-makom yang selanjutnya pada alam, pada diri, pada ibadah itu Bu ya? Dengan Pasti, mengkaji ya? Pasti. Karena tauhid itu kan berjalan. Oh gitu. Nah, ketika kita menjalankan suatu dalam hal kaitan dengan ibadah Bu ya, kita memahami nih. Seperti yang Bu sampaikan tadi, maka akan timbul rasa ya. Dari sir itu akan ada timbul rasa gitu. Iya, setelah rahasia terbuka. Rahasia terbuka. Iya. Jadi di sini maknanya sir itu ada rahasia, sebuah rahasia. Nah, untuk memahami lebih jauh lagi Bu ya, di samping sir ini, dia ini kan ada dalam sebuah makom sir ini kan Bu ya? Atau sir itu termasuk makom? Iya, semua yang masih terucap menuju Allah itu makom semuanya. Makom ya. Berikut diri ya. Berikut diri. Malah terakhir itulah rahim makumullah. Rahim itu umat yang menyimpan Allah, dia itu namanya rahim. Kalau perempuan menyimpan anak namanya rahim, sama. Laki-laki menyimpan Allah rahim. Cuma rahim makumullah. Rahim tempat bermakomnya Allah. Salah. Saya rasa sambil saya memahami yang tadi Buya sampaikan. Nah, untuk di sesi yang ini saya coba, barangkali ada saudara-saudara kita yang ingin bertanya. Ya. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Pak Willy, Pak Irwan, Ya. Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya belum paham masalah rasa dulu. Rasa ibadah, terus rasa berjalan. Kan kadang-kadang kita berdiri di satu daerah tuh rasa keluar. Dengan rasa beribadah tuh apa bedanya dia? Sebetulnya tidak ada perbedaan. Baik dalam masa wujud, baik dalam masa bertajali.
kalau rasa itu sudah diatur oleh pandangan. Tergantung apa yang kamu pandang pada saat itu. Kalau pandang ini kepada yang nyata, dia tidak akan mendatangkan rasa. Kan dia bilang tadi, sir usir. Rasa itu datang dari rahasia. Jadi kita berjalan, yang kita pandang, bukan kita lihat ya. Yang kita pandang adalah kodrat rahasia. Nah, kodrat rahasia, kan manusia itu berasal dari rahasia Allah. Ya kan? Ya sebetulnya rahasia Allah yang nyata adalah manusia. Kan gitu. Nah, tapi kita kadang-kadang lepas dari itu, kita merasakan kalau kita ini adalah suatu makhluk. Berarti kita sudah lepas kontrol kepada Tuhan tadi. Kemakhlukan kita itu datang, rasa hilang. Ya. Bagaimana Pak? Saya paham. Nah, lanjut. Coba ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk share sendiri, apakah itu datang sendiri dari Allah atau kita harus melatih share tersebut? Tidak perlu ada latihan. Kalau umpamanya kita memegang sebuah bensin, umpama ini korek api, ada nggak latihan supaya ini terbakar? Nggak ada kan? Sudah pasti terjadi. Cuma yang susah itu melatih kita melatih menciptakan adanya api, adanya bensin. Kadang ini nggak ada di pandangan kita, makanya nggak terjadi. Kita nggak dalam kesadaran itu. Nah, jadi kalau kita selalu dalam kesadaran itu, bahwasanya jasad ini adalah pembungkus diri bersifat rahasia bagi Allah, maka kita paham bahwasanya yang maujud ini adalah rahasia Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada persembunyian. Kalau ada batin itu kan namanya Allah, Al-Batinu. Kalau dalam Asmaul Husna itu Al-Batinu, dengan nama Allah yang maha tersembunyi. Nah, kalau Allah yang tersembunyi, terus di dalam diri kita kira-kira yang batin yang mana? Iya, inilah. Ya, jasad inilah seperti ini. Kalau saya simpan begini, yang batin yang mana? Kan ini yang batin. Al-batinu yang menyembunyikan. Ya. Nah, kalau kita mengamalkan, makanya kodratnya batin, jasad itu batiniah namanya. Ya. Nah, batinu, inilah rahasia di balik rahasia. Ini batinunya, tapi ditutup batiniah. Nah, batin pura-pura namanya. Ya. Nah, gitu. Ya, pura-pura lah namanya, kan gitu. Nah, setelah itu baru kita sadar. Kenapa kodrat iradat ilmu, kodrat batin iradat Muhammad ilmu Adam. Rupanya Adam ini adalah ilmu batin. Nah, udah selesai. Gitu. Jangan cari dukun lagi. Jangan. Ya. Itu namanya kodrat iradat ilmu. Karena apa? Itulah yang batin. Makanya dikatakan, kan ada ahli tasawuf sering bilang begini, batin Adam Muhammad, batin Muhammad adalah Allah. Artinya apa? Yang disimpan Adam adalah Muhammad, yang disimpan Muhammad adalah Allah. Ini apinya ini. Nah, simpan menyimpan. Ini batin namanya. Cuma ada batiniah, ada batinu, ada batinisir. Nah, batinisir ini nih. Gitu. Ini yang menjadi jasad, ini yang menjadi rohani, dan ini yang menjadi batin. Kan ngumpet semua. Iya. Betul nggak? Nah, seperti itulah yang dikatakan batin. Itu yang dikatakan sir, rahasia. Rahasia apa di balik Adam? Ada nurani, Adam diwasiatkan kepada kita. Ada apa rahasia di dalam rohani, di dalam nurani tadi?
nurnya Adam tadi, ada rohani dari zatnya Muhammad. Ada apa di dalam zatnya Muhammad, zat Allah di wujud Muhammad, ada batin ruh bagi nyawa. Ada apa di balik nyawa? Ada wujud Allah tak bernama. Ada apa di balik wujud tak bernama? Ada tubuh sir yang tak boleh ada umpama. Ada apa di balik sir itu? Ada makom yang tak terhingga. Ini gitu. Insya Allah. Nah, sampai situ dulu, jangan terusin. Subhanallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaitannya antara makomnya ilahi dengan makomnya insan? Ya. Kalau dikatakan ilahi itu adalah suatu kekuasaan yang tak terbatas. Ilahi itu tuh namanya adalah Tuhan dari sekalian umat, Tuhan dari sekalian alam. Contoh kita solat. Kita mengatakan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita tanya artinya ke Ustadz. Karena Allah semata. Tulisannya lillahi ta'ala. Artinya karena Allah. Tapi karena Islam sekarang Islam bodoh amat. Jadi dia jalanin aja. Padahal lillahi ta'ala itu. Lillah itu jalan. Ta'ala itu Tuhan. Jadi Tuhan dalam sifat satunya, dia tidak peduli karena semuanya yang menjadikan dia. Gitu. Mau dia ke jasad, lillahi ta'ala. Muhammad jadi pemberian. Adam menjadi perumpamaan. Kalau kita kaji dari kodratnya Allah, Muhammad jadi maujud, Adam jadi kodrat. Tambah rendah nilainya. Tapi kalau dicari dari keilahan, ilahi itu adalah semata-mata Tuhan wujud tunggal dalam wahid. Ya dialah perumpamaan yang menjadikan semuanya. Kemanapun diusung kata itu, tepat di situ dia terus ada. Ke tempat kemana aja ada. Tapi kalau makomnya Allah, tidak bisa digusung kemana aja. Dia taruh di zatnya berwujud rohani. Ditaruhnya di nur berwujud di jasad berwujud nurani. Ditaruhnya di batin berwujud nyawa. Nah, akhirnya apa? Daripada panjang-panjang ngaji ibadahnya lillahi ta'ala. Kan gitu? Yang ta'ala itu yang Tuhanku adalah ilah, aku adalah Tuhan. Kan Tuhan adalah itu. Itulah yang memutuskan perkara ibadah itu semuanya kalau sudah lillahi ta'ala. Tapi amaliyah menerangkan demi Allah karena Allah. Karena batasan manusia menyebut Allah beda dengan burung beo menyebut Allah. Kalau burung beo sepintar-pintar dia nyebut Allah, ada orang datang, Allah, Allah. Dijawabnya Allah, Allah. Apa yang dia lihat itu Tuhan. Kalau manusia menyebut Allah, apa yang diucapkannya mata batin yang harus melihat. Itu Tuhan dia yang sebenarnya. Karena makanya la ilaha illallah. Nah, ini jangan salah pengertian. Di ilah pada kosong, di Allah pada wujud. Nah, bagaimana menjadi zahir batin dia di dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama masuk dia ke dalam. Makanya kalau kita paham zikir la ilaha illallah itu bisa masuk ke zikir ma'rifat, zikir syariat, zikir hakikat. Dia bisa menampung 1000 ma'rifat. Ada zikir hu Allah karena ada la ilaha illallah, baru keluar hu Allah. Ada zikir hu
Karena makomnya la ilaha illallah ada jalan yang melahirkan hu. Jadi kadang orang salah penafsiran, tinggi zikir hu Allah daripada la ilaha illallah. Salah. Kalau orang itu benar, dia munculkan hu Allah itu dari zikir la ilaha illallah. Nah, saya percontohkan contoh hu Allah. Kita contohkan hu Allah keluar dari la ilaha illallah. Nah, saya bicara tanggung jawab. Kalau kita la ilah kosong hu, ya, Allah berwujud, ya, berwujud melihat jasad, ya, ilah kembali ke kosongan ke dalam, Allah kembali, ilah kembali kosong, Allah kembali, ya, diibadahkan menjadi hu Allah. Nah, hu Allah. Kalau nggak disambung kaji ini syahadatnya ke Muhammad Rasulullah, ini kaji hu Allahnya udah sesat ini. Kenapa? Begitu mata melek melihat, ditatapnya jasad Muhammad Rasul. Oh, ini yang Muhammad itu. Engkau Muhammad Rasulullah. Dia temui Muhammad setelah dia mewujud. Nah, itulah syahadat tadi. Makanya wajah jatuh kepada Allah, jasad jatuh kepada Muhammad. Muhammad tak berwajah, tak berwajah tapi berjasad. Mim ha mim dal. Allah dia tak berjasad tapi dia berwajah. Muhammad dia berwajah berjasad tapi tak berwajah. Kalau diketemukan cocok enggak? Ada jasad, ada wajah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang berani memotong, memisahkan wajah Allah dengan kodrat tubuh Muhammad? Semua kebinasaan akan jauh dari kamu kecuali dalam kehendak Allah. Itulah orang yang berhak mengatakan la ilaha illallah wala namutu. Kalau kamu tahu apa itu la ilaha illallah, tidak ada mati di situ. Gitu. Itu contohnya. Makanya dikeluarkan zikir sirri. Baru zikir masturi. Zikir masturi itu apa? Zikir batin yang melihat wujud batin. Masturi itu wujud batin apa? Allah melihat Muhammad. Muhammad melihat Allah. Itu masturi. Tapi siri melihat kekosongan. Dari kosong siri melihat dia. Masturi berupa inilah Muhammad. Dan enggak boleh lagi. Kalau sudah ilah, kalau kita Allah berarti dua dia. Tapi kalau sudah satu ilah, satu menjadi kelihatan masturinya pengakuan kepada Muhammad Rasulullah pada yang nyata itu baru benar. Bersaksi Allah kepadamu. Itu yang disaksikan. La ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang kamu saksikan? Apa yang kelihatan di tangan Allah itu? Wajah. Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu adalah Rasulullah. Apa yang kamu saksikan? Ada jasad, enggak ada wajah. La ilaha illallah, asal namanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata Muhammad? Kalimatul haq. Apa kalimatul haq? Muhammad Rasulullah. Jadi kalau sudah syahadat itu menjadi kodrat yang nyata bagimu, baru itulah yang dikatakan menyatu, syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Maka berdirilah sifat Tuhan bagi diri. Paham? Insyaallah. Ya, insyaallah ya lah. Lanjut, Lipah. Masih ada lagi kira-kira? Cukup ya. Ya silakan kalau ada. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Dekatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang ini sedikit ya. Muhammad tidak mempunyai wajah, melainkan Allah yang punya wajah. Tapi Muhammad mempunyai jasad, yaitu mim ha mim. Apa yang terkandung di mim, apa yang terkandung di ha, dan apa yang terkandung di lin, apa yang terkandung di ha, di dal. Baik. Dikatakan mim ha mim dal atau tulisan Muhammad ibarat bayi dalam kandungan.
kalau orang amaliyah mengatakan mim akan kepalanya, ha dada akan perut, mim akan kepalanya, ha dadanya, mim perutnya, dal kakinya. Nah itu bahasa amaliyah, dari ikut campur kepala, dada, perut, kaki. Tapi nggak apa-apa, untuk tajali boleh bahasa itu dipakai. Mim dikatakan Muhammad menguasai pada wujud Allah, dia itu ma'ni. Ma'ni itu 7 sifat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu ma'ni. Di sini maknawiyah. Bahwasannya gerakan Muhammad adalah gerakan Allah. Ya, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Nah, yang dikatakan manlaha yaitu markubah. Markubah adalah batin yang selalu berzikir dengan Allah, Allah pada kalbi, itu yang pada jantung, itu yang dikatakan dada. Itu adalah areal ligawallah al-batiniyah. Di sini adalah areal batinnya Allah. Itu markubah, jantung. Jantung itu markubah. Karena dia batin, dia berzikir, dia tekan terus, dia bunyi terus. Kan? Nah, setelah itu kenapa dikatakan perut? Di situ ada kolbi. Kolbi mengandung 7 sifat. Yang mana sifat itu maujudullah adalah kekuasaan Muhammad. 7 tingkat kolbi itu ke dalam. Ada nurul Islam, ada nurul iman, ada nurul ihsan, ada nur, ada nurullah, ada nur Muhammad, ada nur hak Allah. 4 tambah 3 7. Makom sifat bagi Allah atau fis sifat. Terus ada dal. Dal ini 2. Kaki kanan bernama Tajali wallah, kaki kiri bernama Tajali sirullah. 2 perjalanan Allah. Mewujud kasar dan mewujud yang halus atau Rahman dan Rahim. Seperti itulah kira-kira. Insya Allah. Ada lagi? Silakan. Silakan Pak Willy. Yang kencang sedikit. Mohon kencangkan saya sendiri. Sesungguhnya apa hakikat dari Allah dan apa hakikat daripada insan? Hakikat Allah, hakikat insan. Ya, saya akan jawab dengan menghimpun secara garis besar. Hakikat Allah mewujud pada sifat nyata bagi Allah. Allah fi zahiru adalah semua himpunan jasad. Tapi apa hakikat Allah di dalam, hakikat insan di pada dalam itu? Bersifatnya Allah pada jasad tersebut dengan diri sifatnya. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Inilah gerakan dan berpikir semua. Sama, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu. Alam sifat dari dirinya, sirnya Allah yang tidak boleh dikatakan zat dan tidak boleh dikatakan nur. Inilah sifatnya Allah. Bersifat Allah pada zatnya sendiri. Itulah yang benar. Tapi bukan Allah itu zat dan bukan Allah itu sifat. Tapi sifat Allah dan zat Allah. Tempat dia bertajali ibarat cabai dengan pedasnya. Itu aja. Jadi sifat itu rasanya. Nah, gitu. Jadi kalau tingkahnya sifat namanya. Tapi kalau zatnya itu kodrat. Tapi ingat pesan Allah. Nah, wala tafaraku fil izzadun wa tafaraku fis sifat. Jangan kamu tafakur kepada zatku, tapi tafakurlah kepada sifatku. Karena aku bersifat pada sifatku sendiri. Insyaallah. Itu kira-kira. Insyaallah. Bagaimana hubungannya dengan hakikat sifat ahadiyah itu, ahadiyah apa insan itu, ahadiyah dengan usaha apa kaitannya dengan? Ya, nah, jadi begini, kalau sudah masuk dekat kajian wahdiyah, nah ini sudah bertajali dia kepada sifat alam. Nah, kalau sudah ahadiyah, wahadah, wahadiyah, itu sudah bertajali kepada alam, sifatnya dia. Nah gitu ya. Itu sudah mengkait-kaitkan daging urat dan tulang kepada wujud nuru ala nurin yang menjadikan air, api, angin dan tanah. 4, 5 panca kata orang dari Jawa itu, ya.
Ada itulah 5 itu yang tadi. Itu adalah ruh dari sekalian alam. Nah, gitu. Ini tajalli jadinya. Nah, gitu. Kalau itu tidak ilah ketuhanannya Rabbil Alamin. Kalau Rabbil Alamin, keesaannya di dalam rahmatan fil alamin Muhammad Rasulullah. Insyaallah. Ya. Itu sudah tajalli alam dia. Insyaallah. Ada lagi? Oh, coba Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya gitu ya. Tadi ada nyawa, kalau bisa nggak gambaran sedikit kemana pandangan kita melihat nyawa itu di mana gitu. Oh, di mana buat kita di badan kita itu. Ya. Baik. Kebetulan ada contohnya mas saya malam ini lampu nih. Ya. Nah, ini contoh mas saya nih. Dikatakan dia adalah nur setelah ada yang sampai dia di suatu tempat. Ya. Nah, inilah nur. Inilah perwujudan. Kenapa? Karena ada cahaya itu. Ya. Itu karena kita melihat dari depan. Coba kalau kita melihat senter itu dari pinggir, dia putih bening. Ya. Tapi kalau situ dia putihnya cahaya. Tapi kalau lihat dari samping, dia putih seperti kaca, bening. Nah, disinilah kita membedakan antara nur zat dengan batin tadi. Nah, gitu. Jadi kalau kita katakan nurullah, cahaya Allah, nah, kita lihat, oh, dia putih bersih. Begitu kita lihat, itu Nur Muhammad. Yang sampai ke dinding itu sudah Nur Muhammad. Tapi sebetulnya seandainya dinding itu nggak ada, kita lihat ke sini malah putih aja yang ada. Tapi bersih. Nah, paham? Nah, kalau kita berdosa, ibarat orang merokok. Nah, kacau lah dia. Mulai dia tak bersih lagi. Nah, inilah hadas. Jadi kalau taharoh kita bagaimana membuang tadi itu supaya dia putih seperti bening lagi. Nah, gitu. Jadi itulah yang dikatakan kodrat tadi. Yang nafas turun naik hubungannya dengan nyawa tadi ada nggak? Tidak ada nafas turun naik. Ya. Kalau manusia tidak dikodratkan nafas tu roh. Ya, dikodratkan hidup itu roh, nafas itu adalah diri. Inna lillahi, nggak ada huruf lain di situ. Jadi pengembalian dari Allah kepada Allah tadi dalam huruf inna lillahi. Alif awalnya, alif akhirnya. Kembali diri kepada Allah. Nah, jadi kalau kita kaji nafas, itu kita kaji kodrat alam. Nah, kalau kaji kodrat alam sifat ruh. Ruh bagi manusia adalah 2. Rohani, itulah wujud yang tidak ada dikatakan roh. Ya, tidak boleh disebut roh. Karena itu rohani itu artinya diri. Diri. Nah, di tubuh ada juga roh 9. Namanya ruhamiyata. Roh yang diperintah. Nah, ini seperti ini. Diperintah sama hati batin kita ambil rokok. Nah, ini roh ini. Namanya ruhamiyata. Ruh yang diperintah-perintah. Nah, jadi kalau orang muskaratul maut satu-satu dicabut rohnya. Nah, itu ruh yang diperintah. Ruhamiyata. Nah, gitu. Hubungannya dengan alam. Seperti kita miara ayam. Nah, itu mendatangin karena itu roh. Roh itu semuanya diperintah. Gitu. Tapi kalau kita sudah tahu dengan rohani, semua bisa diperintah. Kembalinya ke situ. Iya kan? Sekarang berani nggak tangan kita nggak mau disuruh? Kan nggak mungkin. Nah, kenapa kita nggak bisa suruh macan tuh duduk? Karena tidak rohani yang melintahin. Nah, sekarang biar kok mau aja deh. Kita pindahin ke binatang umpamanya. Diam. Kenapa dia nggak mau? Karena tidak rohani. Sedangkan benda mati aja mau deh angkat. Apalagi yang diperintahkan itu yang hidup.
cuma manusia itu. Kenapa ada syirik segala macam? Semuanya sudah lengkap. Kenapa mengamal-ngamalin segala macam lagi gitu? Paham? Salam. Ada lagi? Kira? Pak Jul masih ada? Cukup ya? Alhamdulillah ya. Saya pun dari pertanyaan saya tadi ternyata terjawab dari jawaban yang dipertanyakan oleh saudara-saudara yang lain Ibu ya. Langsung saya ke situ maksudnya. Alhamdulillah Bu ya. Namun di ujung acara ini seperti biasa Bu ya. Kami ini ya karena sekian lama ini kan tausiah yang kami saksikan, yang kami simak dari kaji Bu ya. Nah, kami rindu juga nih tentang nasihat dan pesan-pesan Bu ya. Mohon petunjuknya Bu ya. Insyaallah. Jadi nasihat saya itu berusahalah kita mendirikan diri yang telah difitrahkan oleh Allah. Kalau jasad ini amanah, pelihara, dirawat, jangan dirusak. Itu amanah. Amanah itu lewat orang tua. Mani rahim, ya. Tapi rahim itu amanah Allah. Diri rahim, beda. Nah gitu ya. Jadi cobalah hidup dengan diri fitrah itu. Kenapa? Nanti sabar kita belajar mengenal diri. Karena tujuan mengenal diri itu bukan berkenalan dengan diri, tapi di dalam diri ada diri. Itu yang akan kita cari, ya. Insyaallah. Itu aja. Alhamdulillah ya. Dari apa yang tadi Buya sampaikan dan ditutup dengan nasihat Buya, semoga semua ini jadi sebuah ketetapan hati kami untuk menjalankan seperti biasa saat thalabul ilmi. Demikianlah tadi para pemirsa sekalian dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom majelis dzikir Ma'rifatullah. Semoga apa yang tadi kami pertanyakan dan dibahas oleh guru mursyid kita menjadikan kita semakin memahami sesungguhnya siapa diri kita, yang mana berlapis-lapis dan ditutup oleh batin. Yang awal kita kira batin itu tersembunyi, ternyata batin itu terlihat. Jadi kiranya demikianlah tayangan Mujakarah pada saat ini, pada kesempatan kali ini, di saat yang berbahagia ini. Kiranya itulah cukup sekian dari saya, Kalipasati Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.